Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Samandarianti dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan, kebijakan, politik dan Indonesia pada masa demokrasi liberal atau Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga yang dibentuk setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kabinet ini diketuai oleh Wilopo pada periode 3 April 1953 S2 hingga 3 Juni 1953. Kabinet Wilopo mulai bertugas pada tanggal 3 April 1952 berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 55 tahun 1952 tanggal 1 April 1952. Kabinet Wilopo demisioner sejak tanggal 3 Juni 1953 atau keputusan Presiden RI nomor 99 tahun 1953 tertanggal 3 Juni 1993 berlangsung sampai pembentukan Kabinet Ali Wongso yang terjadi pada tanggal 30 Juli 1993 atau keputusan Presiden RI nomor 132 tahun 1993 tertanggal 30 Juli 1993. Sayangnya, Kabinet Wilopo hanya berjalan selama 1 tahun karena selama kabinet ini berlangsung telah muncul berbagai gerakan separatis yang kemudian mengganggu stabilitas pemerintahan. Oleh sebab itu, pada 2 Juni 1953, Wilopo resmi mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Susunan materi menteri di dalamnya adalah sebagai berikut. Menteri Luar Negeri Wilopo berhenti 29 April 1952 dilanjutkan oleh Mukarto diangkat 29 April 1952. Yang kedua ada Menteri Dalam Negeri Muhammad Roem. Yang ketiga ada Menteri Pertahanan Sri Sultan HBIX berhenti 2 Juni 1953 dan di Wilopo diangkat 2 Juni 1953. Menteri Kehakiman Lukman Wiradinata, Menteri Penerangan Arnold Mononutu, Menteri Keuangan Sumitro Djahadikusumo, Menteri Pertahanan Muhammad Sardian, Menteri Perekonomian Sumana, Menteri Perhubungan Juanda, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Suwarto, Menteri Perburuan Iskandar Teddy Sukmana, Menteri Sosial Anwar Djokro-Minoto berhenti 9 Mei 1953 dan Pandi Suroso diangkat 9 Mei 1953, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bahder Diohan, Menteri Agama Fakih Usman, Menteri Kesehatan Lei Mena, Menteri Urusan Pegawai Pandi Suroso berhenti 11 Mei 1953. 6 program kerja yang dilaksanakan dalam kabinet ini yaitu 1. Organisasi negara melaksanakan pemilihan umum untuk konstituante dan dewan-dewan daerah menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah menyederhanakan organisasi pemerintah pusat. Yang kedua ada kemakmuran, memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional, terutama bahan makanan rakyat, melanjutkan usaha perubahan agrarian keamanan, menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara, serta memperkembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Yang ketiga ada perburuan, memperlengkapkan perundungan perburuan untuk meninggikan derajatnya kaum buruh guna menjamin proses produksi nasional. Yang keempat, pendidikan dan pembelajaran, mempercepat usaha perbaikan